wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik hidayah serta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam melaksanakan ibadah salat Isya dan salat tarawih masjid yang lain ini. Kita melakukan ini untuk tahajud itu datang dalam pulang ada haji kan itu yang pihak maksudnya. Alhamdulillah termeriahkan bulan Ramadan penuh dengan barokah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada keluarga yang Allah muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Habib Ulun Haji Mujahidin, guru Haji Mujahidin, pimpinan pondok Nurul Iman Besarang, pimpinan apalagi sekretaris seperti mudah-mudahan Haji Ulun ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, panjang umur, beliau ini bisa menjalankan waktu untuk mengajar dan memberikan ilmu kepada umat. Kemudian yang terhormat para pengurus masjid Nurul Iman yang disediakan malam ini mulai pada malam ada mereka kita saja. Pengacara menikah dulu kita sini pas ada ini baca kitab saya datang ada kitab Riyadhus Shalihin, kita baca hadisnya lebar kali. Mudah-mudahan kita dapat ada ciri sengaja itu diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis tentang tawakalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kembali dari peperangan itu, di perjalanan keluarga Jabir kami bertahan di bawah sebuah pohon di sebuah lembah yang banyak pohon berdurinya. Kemudian Rasulullah SAW turun dan membagi sahabat-sahabatnya untuk berteduh di bawah pohon-pohon itu. Di bagiannya selalu di sinilah, di sini, bagi-bagi. Sedangkan di dekat beliau ada seorang badui. Jadi di antara tempat peristirahatan Nabi itu ada seorang, kita tahu Arab Badui adalah. Beliau bersabda, sesungguhnya orang ini telah memelus pedangku sewaktu aku sedang tidur. Lalu aku bangun dari tidurku, sedangkan pedangku itu terhunus di tangannya. Jadi Nabi itu menggantung pedang di atas pohon itu, sidin
beristirahat di bawah. Sekali dia ambilnya oleh orang Arab Badawi. Lalu berkata Arab Badawi, siapakah yang dapat menjagamu dari seranganku ini? Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 3 kali Nabi menjawab Allah, Allah, Allah. Nah, di dalam riwayat lain disebutkan kami pernah bersama-sama ujar Jabir radhiyallahu anhu dengan Rasulullah SAW berperang di Dzatul Riqah. Ketika kami sampai pada suatu pohon yang rindang, kami meninggalkan Rasulullah SAW di bawah pohon tersebut untuk beristirahat. Lantas datanglah lelaki musyrik, sedangkan pedang beliau tergantung di batang pohon. Lelaki tadi mengambil dan menghunuskannya seraya berkata kepada Nabi SAW, takutkah kamu kepadaku? Nabi SAW menjawab, tidak. Ia bertanya lagi, siapakah yang dapat menjagamu dari seranganku ini? Nabi SAW menjawab, Allah. Dan dalam riwayat Abu Bakar Al-Ismaili dalam kitab sahihnya disebutkan lelaki muslim itu bertanya kepada Nabi SAW, siapakah yang dapat menjagamu dari seranganku ini? Nabi SAW menjawab, Allah. Maka jatuhlah pedang orang muslim tadi, yang pedang itu punya Rasulullah sendiri. Lalu Rasulullah SAW mengambil pedang itu seraya bertanya, siapakah yang dapat menjagamu dari seranganku ini? Lelaki itu menjawab, jadilah engkau sebaik-baik orang yang memegang pedang. Nabi SAW bersabda, apakah kamu menyaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah? Ia menjawab, tidak. Tetapi aku berjanji tidak akan memerangimu lagi dan aku tidak akan bersekutu dengan orang-orang yang memerangimu. Kemudian Nabi SAW melepaskan orang itu dan datang kepada para sahabatnya seraya bersabda, aku datang kepada kalian untuk memberitahukan bahwa aku baru saja bertemu dengan sebaik-baik manusia. Itu di antara tawakalnya Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi hadis lain dari Abi Bakar As-Siddiq. An Abi Bakr radhiyallahu anhu qala nadartu ila aqdamil musyrikin ala ru'usina wa nahnu fi mawad. Fa qala ya Rasulullah, law anna ahadahum nadara ila qadamayhi absarana tahta qadamayhi. Fa qala ya Abu Bakr, ma dhannuka bisnainin la salisuhuma. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami berada di Gua Sun, aku melihat kaki-kaki orang-orang musyrik berada di atas kepala kami. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sekiranya salah seorang dari mereka melihat ke bawah telapak kakinya, pastilah ia akan melihat kita yang ada di bawah di dalam gua ini. Beliau menjawab, wahai Abu Bakar, apakah yang kamu cemaskan menimpa 2 orang sementara Allah sebagai pihak ketiga? Wahai Abu Bakar, jar Nabi, mengapa kamu menyangka dengan kita yang berdua di sini ajakah? Padahal ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiganya. Di dalam hadis di dalam sirah, dalam tarikh itu, la tahzan, jar Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut dan jangan kamu gentar, bahwasanya Allah beserta kita. Lakukan Rasulullah SAW kayak Allah. Kata tawakal di sini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah baiknya. Ada apa kisah orang yang dipadahi orang yang tidak bersarah diri, tidak bertawakal Allah, yang selamat dari kecurian, penyelamatan. Ini malah tak boleh mereka usarahkan anakku, usarahkan hartaku, usarahkan istriku, usarahkan isi-isi yang ada di rumahku nih, wahai Allah, kepada kuliah pas malam ini kemarin.
malingnya hendak menjurumkan hartanya lo mangkat. Ayo, serahkan saja lo. Kalau mangkat, malingnya berat-berat. Karena kau bawa barangnya anaknya berapa angkat kembali. Kalau mau angkat juga, nah gimana? Hartanya kada mau angkat, anaknya kada mau angkat. Bininya apa berarti pak dengan bunga saja. Nah, angkatnya pulang bininya kada kawan juga. Siapa yang paling dapat duitan yang orang maling ada dapat orang. Sudah naik itu barangnya. Kopiah haji aja kada dibawa. Nah, ada bisa boleh maling berdua. Perjanjian termasuk saya hitung dari belakang sebelum dari muka. Hajar mencari jalan aja belum masuk lagi. Sudah tak dapat kopiah Pak Haji di belakang rumah. Tadi nggak tunggu naik. Pak Haji nggak tunggu naik kopiah. Makanya tak dapat di rumah berdua kawan. Nah ada kawan. Pak Haji bangun. Buka kawan teh. Nah Pak Haji mulai turun buka. Sasahnya sangkan kawan nak Pak Haji mau pakai kopiah Haji sangkan Pak Haji bangun juga. Sasahnya sasahan Pak Maling tadi jauhan. Sampai uyang berdua. Maling sama maling lah. Sama terpakai kopiah Pak Haji. Kopiah Pak Haji jadi kedua naik di belakang rumah. Jadi kesimpulannya mana tadi asal ada ini kenapa nih Pak? Kemudian angkatnya bilang abahnya udah tawakal apa tadi angkatnya awak. Nah ini barang Pak angkat. Ya angkatnya dia anaknya kan tanah beringatkan dari tanah. Sekali bangun, nah amalin anak dia sampai aku di tanah guling kayak apakah anak di rumahnya kayak apakah biniku kayak apakah hartaku ancap kayak boleh ke rumah soalnya bini apa anak kalau apa harta kalau surang kau boleh di tanah bisa awak di rumput dia anak ngawain bisa jujur ya kak bisa tak ayo lah ini beneran bisa bertawakal jadi berarti nyaman dengan berat namun sudah bertawakal itu walaupun hilang dia tertawa ya karena sudah disalahkan berarti ampun jangan maaf itu intinya dari dalam kesalahan diri tadi artinya jangan sedih dan jangan duka cita namun sudah kita salahkan apapun lagi yang terjadi kemudian ada hilang syukur alhamdulillah amun dia hilang senyum itu terjadi masalah berarti ampun jangan maaf diri nah inilah tadi bisa tawakal. Rasulullah SAW tawakal yang luar biasa, orang yang sempurna tawakal dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dua hadis yang bisa kita menghabiskan kita ini dari bimbingan 2000 malam. Kan jadi bawasnya terawihan dengan tarawih ini. Ini dikatakan biar misalnya bila risau dia lawas karena dia komplikan yang belum terlalu serangan harusnya kan mohon maaf lah ya berarti dari taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.